seperti manusia, seperti manusia seutuhnya. Ya karena dia sendiri kan hidup di alam nyata dan alam gaib. Jadi di tengah-tengah ini tadi ya, dia punya kemampuan untuk menembus ke alam nyata dan ke alam gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar semuanya? Di season kali ini di cerita misteri, channel kami cerita misteri, saya bersama Gus Bayu. Saya mau bertanya-tanya tentang perbedaan antaranya jin dan siluman. Nah, bagaimana kelanjutannya biar dijabarkan oleh guru saya dari Padepokan Daya Prana Sejati. Monggo Gus Bayu penjabarannya. Terima kasih. Selamat malam untuk pecinta channel misteri. Jumpa lagi dengan saya Gus Bayu Sutirto, founder dari Padepokan Daya Prana Sejati. Ya alhamdulillah malam ini saya kembali kedatangan sahabat dari kru channel misteri yang pengen katanya mengungkap kebenaran atau mungkin sedikit fakta lah tentang selama ini apa itu mengenai siluman, apa itu jin dan lain-lain. Ya nanti sedikit banyaknya nanti saya uraikan, saya jelaskan. Ya kira-kira apa yang pengen diketahui Mas? Monggo. Nah, saya mau bertanya ini Gus Bayu tentang kehidupan di alamnya yaitu jin dan siluman. Terus perwujudannya sendiri dominan dari siluman sendiri apa dan dari jin sendiri itu apa? Menurut Gus Bayu, monggo. Oh iya, terima kasih. Selama ini banyak mungkin di masyarakat kita mengenal yang namanya siluman. Kalau siluman sebenarnya malah kurang populer ya. Dibilangnya lebih dominan ke dedemit. Untuk golongan siluman itu dikategorikan ke dedemit dan jin kan gitu ya. Ya sebenarnya ini dua sosok yang sangat berbeda, tapi selama ini mereka menggeneralkan itu seolah-olah itu mengelompokkan bahwa mereka golongan yang sama. Sebenarnya mereka itu golongan yang berbeda. Kalau selama ini yang dibilang katanya jin itu apa, siluman itu apa. Jadi lebih dominannya begini, untuk golongan siluman sendiri rata-rata siluman itu mereka dari etnis atau golongan binatang, entah itu siluman ular, siluman monyet, siluman buaya dan lain-lain. Jadi binatang ini juga punya impian, punya keinginan, mereka pengen memiliki jiwa manusia. Makanya untuk bisa meraih itu mereka melakukan sebuah mujahadah atau pertapaan atau puasa yang sangat panjang waktunya. Ya akhirnya mujahadahnya mereka, riyadhahnya mereka itu keterima, dan ini walaupun mereka secara fisik itu adalah binatang, mereka mampu memiliki jiwa-jiwa halus yang menyerupai manusia. Dan untuk jin sendiri bagaimana? Untuk jin sendiri mereka dari awal adalah udah sosok etnis jin ya. Kalau dalam mitologi Jawa sudah dijelaskan oleh para leluhur kita bahwa Sang Hyang Manikmaya ini menurunkan golongan jin dan setan, dan sedangkan Sang Hyang Bambang Moyo ini tadi yang menurunkan etnis genderuwo atau golongan siluman ini tadi. Dan satu lagi itu dari Sang Hyang Purbomowo itu yang menurunkan Banaspati atau golongan jin-jin yang ganas, yang itu dibilang itu jin api. Ya makanya dibilang Banaspati, jadi seolah sebuah bara atau nyala api yang sangat panas. Berarti dua makhluk ini antaranya jin dan siluman ini untuk dari segi makanan juga berbeda ya Gus Bayu. Menurut Gus Bayu bagaimana untuk makanan siluman sendiri apa dan untuk jin sendiri itu apa? Untuk ya sangat berbeda. Ya karena kehidupan mereka pun, alam mereka, kalau untuk jin sendiri kan mutlak di alam gaib ini tadi ya. Sedangkan untuk golongan siluman ini
berada di tengah-tengah antara alam nyata dan alam gaib. Makanya golongan siluman mampu menyentuh manusia, bahkan menyerang, menyakiti. Sedangkan sebenarnya untuk golongan jin tidak. Berarti kemampuan sendiri lebih dominan ke yang siluman ya? Iya, untuk serangan. dominan dan sangat nyata itu reaksi dari siluman tadi. Intensitas mereka sangat nyata. Mereka mampu menyentuh, bahkan menyakiti, sampai membunuh ya golongan manusia. Berarti yang dari misalkan orang yang terkena penyakit ini itu yang ada silumannya, mungkin siluman ular, itu berarti dari golongan siluman ya? Golongan siluman ya, kebanyakan mereka dari orang-orang yang mampu ini tadi bersekutu dengan golongan siluman tadi dengan cara biasanya ya memberikan tumbal-tumbal atau nyawa orang lain untuk memperkuat kesaktian dari golongan siluman tadi. Dan mereka akan sangat membantu memberikan timbal balik atau menuruti kemauan daripada orang yang mampu memberikan suguhan-suguhan atau makanan bagi mereka. Ya karena kekuatan dari golongan siluman tadi, semakin dia banyak seolah-olah atau minum darah atau makan jiwa atau nyawa manusia, kesaktian mereka semakin unggul. Kalau menurut Gus Bayu ini berarti semacam Nyai Blorong ataupun Nyai Dewi Lancar itu masuk ke golongan siluman Iya, ya? lebih condong ke siluman. Kalau genderuwo seperti semacam ini masih di golongan siluman. Golongan siluman juga? Iya. Karena untuk golongan siluman sendiri dia mampu menyentuh manusia secara utuh, secara fisik pun mereka sanggup. Sedangkan untuk golongan jin saya bilang tidak. Mereka hanya mampu menyentuh psikologi kita. Sedangkan untuk golongan siluman tadi mampu menyentuh kita, bahkan menyakiti secara fisik. Kalau siluman genderuwo ini yang pernah saya dengar ya Gus Bayu, katanya itu ada yang pernah ditiduri. Nah itu untuk perwujudannya dia sendiri, kan katanya kalau sebangsa kayak gitu dia tidak menapakkan tanah. Itu apa mungkin mata orang yang mungkin di dekat itu dikelabui atau bagaimana? Menurut Gus Bayu bagaimana? Sebenarnya untuk etnis siluman itu mereka menapak tanah seperti manusia seutuhnya. Ya karena dia sendiri kan hidup di alam nyata dan alam gaib, jadi di tengah-tengah ini tadi ya, dia punya kemampuan untuk menembus ke alam nyata dan ke alam gaib. Beda dengan golongan jin. Kalau golongan jin dia khusus di alam gaibnya. Mereka untuk menyeberang ke alam nyata ini butuh sebuah power yang sangat kuat. Jadi hanya mungkin golongan-golongan jin dengan kesaktian tinggi yang mampu melakukan transdimensi atau mampu menembus ke alam manusia. Nah, untuk perbedaan itu kalau secara di alam nyatanya ini menurut Gus Bayu itu rumah-rumah mereka itu bedanya di mana Gus Bayu? Kalau di antara jin ini di mana? Misalkan kalau sebangsa siluman itu dominannya di mana itu? Untuk jin biasanya lebih dominan di tempat-tempat dia yang tingkat kelembabannya itu ekstra ya. Tingkat pH atau kondisi alamnya itu sangat dingin lah, jarang terpapar sinar matahari. Sedangkan untuk golongan siluman ini selain menghuni pohon-pohon yang misalkan tinggi, tempat yang gelap, entah jembatan, terus di tebing-tebing, terus mungkin ya kalau di Jawa dibilang katanya songing landak atau sarang landak, sarang ular, itu emang tempat-tempat dia. Gitu ya. Jadi kalau misalkan yang penyebab kecelakaan mungkin orang meninggal secara tiba-tiba, tapi setelah dicarikan oleh orang yang ngerti itu katanya ini ada ularnya lah, yang berarti itu dominan dari bangsa siluman ya, bukan bangsa jin. Kan selama ini banyak mengatakan dari ini jin inilah, ini jin ini. Bagi mereka yang kurang tahu nih biar paham mengerti. Ya untuk yang selama ini dominan mencelakai aktivitas manusia ya, karena untuk golongan siluman ini sendiri untuk menambah power, kekuatan dan keabadian hidup mereka membutuhkan darah, membutuhkan jiwa-jiwa orang-orang ini tadi. Jadi yang interaksinya selalu berusaha untuk mendapatkan darah, bahkan jiwa manusia ini lebih dominan ke golongan siluman.
Nah, pernah dengar cerita itu yang pernah dibawa ke alam siluman ini, katanya di sana diikat sebagai mungkin sebagai tiang atau itu ada kebenarannya apa cuman ini aja? Menurut Gus Bayu bagaimana itu? Ya, kalau cerita yang beredar di masyarakat, bagi mereka katanya kalap ya, entah itu meninggal karena tenggelam, entah kecelakaan ini, sukma mereka, sebenarnya sukma atau jiwa mereka diperbudak di sana dengan begini begitu ya, karena mereka tidak punya kemampuan. Intinya itu kayak power energi mereka disedot, dimanfaatkan oleh atau dimakan oleh golongan siluman ini tadi. Nah, itulah penjabarannya sahabat cerita misteri. Nah, ini untuk menanggulangannya biar kita itu mungkin ini secara adat aja ya, secara adat agar kita ini tidak terserang oleh bangsa siluman lah ya. Itu bagaimana menurut Gus Bayu? Untuk supaya kita senantiasa terhindar dari tipu daya atau ini siluman ya, yang paling utama ya tetap kita berusaha selaras dengan semesta ini, dengan isinya ya. Leluhur kita sudah bikin istilahnya itu pewaler atau mungkin tata cara untuk supaya kita terhindar dari bangsa-bangsa ini tadi, nggak kurang cara. Semua udah ya dengan cara-cara kita menghargai keberadaan mereka saja, bukan berarti memuja ya. Kita mengakui keberadaan mereka aja, itu udah lebih dari cukup. Kita senantiasa katanya eling lan waspodo. Nah, ini Gus Bayu, untuk perwujudan sendiri itu kalau di bangsa jin ini yang paling dominan, yang paling sering manusia melihat itu apa untuk dari bangsa jin ini sendiri, biar mungkin sahabat channel cerita misteri ini ketika dia melihat sosok ini dia oh ini ternyata jin, nah oh ini ternyata siluman, kan selama ini kan belum begitu paham ya. Iya. Mungkin nah, untuk ya, perwujudan jin ini sendiri, untuk jin itu biasanya ya dari mereka berwujud ular, berwujud kelabang, bahkan berwujud lembu atau sapi. Itu yang lebih dominan dari golongan jin. Sedangkan untuk golongan siluman biasanya walaupun mereka itu berwujud binatang, dia selalu nampak dengan wujud seorang raja, seorang putri yang cantik, seperti itu. Jadi misalkan seperti Nyi Blorong, Nyi Banjar itu termasuk siluman ya. Walaupun dia secara ragawi itu katanya ular, tapi dia selalu tampak dengan bentuk tampilan sebagai seorang putri raja yang sangat cantik. Kalau untuk ini yang mungkin booming ya, yang sahabat-sahabat ini booming sering membicarakan tentang kuntilanak merah yang katanya powernya itu sangat luar biasa, itu menurut Gus Bayu itu bangsa siluman atau bangsa jin? Sebenarnya kuntilanak merah. Mengenai kuntilanak sendiri sebenarnya itu hanya sebuah ini ya, seolah-olah itu sebuah sukma atau ini yang orang meninggalnya itu kurang sempurna ya. Seandainya dibedah, kuntilanak itu hanya berwujud gumpalan darah. Dia sebenarnya tidak seganas-ganasnya kuntilanak itu tidak akan mampu menyentuh manusia. Dia nggak ada daya sama sekali. Dia kelihatan jadi sakti, super power, karena dia ada interaksi dengan jin ini tadi, dimanfaatkan oleh golongan jin atau siluman ini tadi, atau bahkan oleh manusia yang memiliki tujuan atau kepentingan untuk melakukan teror dan lain-lain. Itu di bawah kendali mereka. Kendali manusia. Iya, kebanyakan manusia yang mengendalikan mereka karena punya maksud dan tujuan. Oke sahabat cerita misteri, ini ulasan ringkas dari master kita, termasuk guru saya ataupun guru besar Padepokan Daya Pranasejati. Jangan lupa ikuti terus video dari channel cerita misteri. Jangan lupa like, subscribe, dan dukung kami, juga komen-komen di bawah video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.